Kembali kita berjumpa, Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari dalam renungan radio streaming Kemurahannya Medan. Malam hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan bahagian firman Tuhan. Kita akan membaca bagian firman Tuhan, dan sebelum kita membacanya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Allah kami, yang masih memberikan kami kesempatan untuk bisa kembali kami bersama-sama merenungkan bahagian firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kuduslah yang memberikan pengertian bagi tiap-tiap kami ketika kami bersama-sama merenungkan bahagian firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Baik, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, saya ambil dari Lukas 19. Sebagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menolong. Kalau semalam sudah kita melihat bagaimana Yesus menolong seorang yang buta di pinggir jalan, di pinggir kota Jeriko. Malam hari ini kita masih kembali melihat sebagaimana Tuhan Yesus menolong seorang yang masih di tempat yang sama, di kota Jeriko. Tuhan Yesus datang ke kota Jeriko untuk memberikan atau untuk menyelamatkan seorang yang ada kerinduan hatinya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, sebagaimana semalam seorang buta itu, dia mendengar apa yang terjadi ketika Yesus lewat, dan dia bertanya, apa itu? Dan dari pendengarannya akan berita-berita tentang Tuhan Yesus yang mungkin sudah banyak didengarnya. Dan ketika Yesus lewat di situ, dia percaya apa yang dikatakan oleh orang. Karena dia secara fisik melihat, tidak bisa melihat. Tapi ketika orang berkatakan, Yesus orang Nazaret lewat. Dan dia percaya, dan dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hari ini kita mau melihat di tempat yang sama, di kota Jeriko. Yesus lewat memasuki kota Jeriko, atau Yesus mau melewati kota Jeriko. Dan ada seorang di situ yang bernama Zakheus datang kepadanya. Mari sama-sama kita baca ayat 1. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ya, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta tadi, Yesus masuk ke kota Jeriko. Kalau seorang buta tadi di pinggir kota Jeriko, sekarang Yesus sudah masuk ke kota Jeriko. Kota Jeriko yang dulu ditaklukkan oleh bangsa Israel, tapi Allah lah yang berperang bagi mereka. Makanya Allah hadir di situ. Saat ini kita lihat juga ada Yesus hadir di kota Jeriko. Kalau semalam Yesus yang dia adalah Allah sendiri, yang dulu berfirman ketika dikatakannya kepada orang buta itu, melihatlah engkau. Maka seketika itu juga dia melihat. Dan benarlah, nyatalah, Yesus itu adalah Allah yang berfirman, dan apa yang dikatakannya jadi. Makanya di sini dalam bagian ini kita akan melihat apa yang terjadi lagi di kota Jeriko kepada seorang yang bernama Zakheus tadi. Ini Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi ini Yesus melanjutkan perjalanannya setelah dia selesai menyembuhkan seorang yang buta tersebut.
Ayat 2. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Status. Jadi, kalau semalam seorang yang pengemis dan miskin. Saat ini, seorang kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Cara Tuhan Yesus untuk menjumpai seorang tidak sama, berbeda-beda. Dijumpainya seorang miskin, tetapi ada juga dijumpainya seorang kaya. Ya. Dalam bagian ini kita lihat lagi, kita teruskan. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Dia seorang kaya, kepala pemungut cukai, statusnya tinggi, jelas. Tapi dia ada kerinduan hatinya untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi waktu dia mau melihat orang apakah Yesus itu, ada halangan. Yang pertama, halangan dari orang banyak. Dan yang kedua, halangan dari dirinya sendiri karena fisiknya pendek. Sama seperti orang buta yang semalam sudah kita lihat. Ada halangan yang membuat dia berjumpa dengan Tuhan. Orang banyak yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Jadi rupanya, kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, ya mungkin bisa saja ada halangan. Ataupun bisa kita katakan, rupanya iman itu perlu ada ujiannya. Kalau kita lihat di sini, seperti orang buta kemarin, dia berseru Yesus anak Daud, tapi orang menegur dia supaya diam. Sekarang kita lihat Sakeus, dia mau melihat orang apakah Yesus itu, tapi dia tidak bisa sebab orang banyak yang berjalan di depannya. Dan karena badannya pendek. Makanya di sini kalau saya perhatikan, kalau kita lihat, iman itu terkadang ataupun memang perlu ada ujiannya. Supaya murni. Makanya ketika dia sudah murni, Yesus bertanya kepada orang buta itu, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kita teruskan di ayat 3 tadi. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Inilah halangan Sakeus mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ada ujiannya? Iya, Sakeus ada ujiannya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di sini, ada usaha yang dilakukan oleh Sakeus. Usahanya apa? Dia tidak memperdulikan statusnya sebagai seorang kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Dia berlari dan memanjat pohon ara. Dia tidak malu kepada orang banyak yang mungkin pasti mengenal dia. Tapi Sakeus tidak memperdulikan itu karena sudah ada dalam hatinya mau melihat orang apakah Yesus itu. Di sini kita lihat iman Sakeus teruji. Makanya nanti ada hasilnya dari ujian yang dilakukan oleh Sakeus dari imannya itu.
Kita teruskan ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." Kejadian yang tidak disangka-sangka oleh Sakeus. Kejadian yang mungkin tidak terpikirkan oleh Sakeus. Di sini kita lihat, Yesus tahu nama Sakeus. Makanya hari ini pun, Yesus tahu nama kita. Yesus tahu apa yang diinginkan oleh Sakeus. Makanya tadi dari hasil ujian iman Sakeus tadi, dari hasil ujian akan mau dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Yesus memanggil namanya. Yesus memanggil nama Sakeus. Sakeus, segeralah turun. Apakah Sakeus sudah pernah berjumpa sebelumnya dengan Tuhan Yesus? Kalau kita lihat dalam bagian ini, pasti belum pernah. Tapi Sakeus tahu, Tuhan Yesus tahu nama Sakeus. Ini kembali membuktikan apa? Dialah, Yesus itulah yang menciptakan Sakeus itu. Makanya dia tahu siapa nama Sakeus. Yesus itulah Allah yang mengetahui keadaan Sakeus waktu dia ada kerinduannya untuk melihat orang apakah Yesus itu. Kalau kita lihat di sini, pasti Sakeus terkejut dia, heran dia. Makanya dalam Sakeus, heran dia bisa dipanggil Tuhan Yesus namanya. Takjublah Sakeus akan kepada Tuhan Yesus sewaktu Yesus memanggil namanya. Ayat 5 tadi, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia, lewat di kota Jeriko menjumpai seorang yang bernama Sakeus, dan dia tahu di mana Sakeus berada. Ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Inilah yang pasti, inilah yang dirasakan oleh Sakeus. Ketika Yesus memanggil namanya, dia dengan sukacita langsung menerima Tuhan Yesus. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini reaksi orang banyak. Makanya kalau kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, akan dilihat orang, akan ada reaksi orang. Entah apapun reaksi orang, tapi di sini ada reaksi orang, ataupun kembali ada halangan dalam iman Sakeus kepada Tuhan Yesus. Banyak orang bersungut-sungut karena Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Kenapa Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa? Kenapa Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Sakeus? Karena ada yang mau dicapai oleh Tuhan Yesus,
dalam hidup Sakeus. Ada yang mau dicapai oleh Tuhan Yesus dalam keluarga Sakeus. Kalau semalam orang buta itu yang mau dicapai Tuhan Yesus, dia melihat dan dari situ orang memuliakan Allah dan seluruh rakyat memuji-muji Allah. Hari ini ada yang mau dicapai Tuhan Yesus kepada Sakeus sewaktu Tuhan Yesus hadir melewati kota Jeriko. Kita teruskan ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus tahu apa dosanya. Makanya perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus mengungkapkan sisi dari dosa Sakeus. Sakeus tidak disuruh Tuhan Yesus mengakukan dosanya. Tapi Sakeus sadar dia orang berdosa. Dia tahu apa yang dulu dilakukannya. Berarti Sakeus pernah memeras seseorang. Sakeus pernah menipu seseorang. Dalam pekerjaannya mungkin itu bisa dilakukannya sebagai seorang kepala pemungut cukai. Mungkin bisa dimintanya lebih dari yang telah ditentukan. Sebagai kepala pemungut cukai, mungkin dia pernah juga menipu seseorang. Makanya Sakeus tahu apa dosanya. Makanya Sakeus ada pengakuan dosanya terhadap Tuhan Yesus. Apa katanya? Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ya mungkin ini sesuai dengan hukum Taurat. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus tahu hukum Taurat. Dia tahu bagaimana tentang penyelesaian dosa dari hukum Taurat. Harus dibayarnya apa yang sudah ditipunya orang. Harus dikembalikannya 4 kali lipat kalau ada orang yang ditipunya. Dia tahu tentang hukum Taurat. Tetapi apakah itu yang membuat dia mendapatkan keselamatan? Bukan. Tetapi karena Yesus hadir di rumah Sakeus. Dan Yesus sendirilah yang berkata kepadanya. Memang perlu ada pengakuan dosa. Tapi Yesuslah yang memberikan keselamatan kepada Sakeus. Kata Tuhan Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Terjadilah keselamatan kepada rumah Sakeus, dia dan seisi rumahnya selamat. Karena Yesus hadir di tengah-tengah keluarga Sakeus. Makanya perlu sekali Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Karena Yesus yang memberikan keselamatan. Bukan karena Sakeus tadi melakukan apa yang dikatakan hukum Taurat. Tapi karena Yesus yang berkata kepada Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10 kita teruskan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi tujuan Tuhan Yesus rupanya datang ke kota Jeriko. Dalam perjalanannya ke kota Jeriko yang dicatat oleh Lukas,
Di pinggir kota Jeriko ada seorang yang buta. Kalau Injil Markus menyatat namanya Bartimius. Seorang buta yang di pinggir kota Jeriko. Sewaktu Yesus mau masuk ke kota Jeriko, dia menyelamatkan seorang yang buta. Dan orang buta tersebut pun selamat karena imannya kepada Tuhan Yesus. Dan orang kedua yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sewaktu dia masuk kota Jeriko, Zakheus dan seisi rumahnya. Rupanya, kalau kita lihat dalam bagian dua cerita ini, Yesus datang ke kota Jeriko untuk mencari yang hilang. Makanya Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mencari orang yang benar. Matius 18 ayat Matius 18 ayat 11 katakan, Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di sini juga Yesus katakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang ke kota Jeriko. Yesus melewati kota Jeriko supaya ada dua orang yang diselamatkan. Jadi benarlah, Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang? Orang buta. Siapa yang hilang? Zakheus, seorang pemungut cukai, seorang kaya yang dia tahu apa dosanya. Dan dia yang mengakukan dosanya kepada Tuhan Yesus. Sehingga terjadilah keselamatan kepada rumah Zakheus, seisi rumahnya dan Zakheus selamat. Makanya kalau dalam 1 Timotius 1 ayat 15 ada perkataan Rasul Paulus, dikatakannya demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Paulus mengatakan, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan ada pengakuan Paulus, dan di antara semua orang, akulah yang paling berdosa. Berita ini benar dan patut diterima. Berita tentang Yesus. Dia yang datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi, kalau kita merasa seorang yang berdosa, kalau kita merasa perlu penyelamatan dalam hidup kita, kalau kita merasa perlu diselamatkan dari dosa kita, yang sebab upah dosa ialah maut. Hari ini kita dengar berita, Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Paulus mengatakan, berita ini benar dan patut diterima. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Yesus datang ke kota Jeriko untuk mencari dan menyelamatkan Zakheus dan juga seorang buta yang seorang pengemis dan miskin. Dan di sini juga saat Tuhan Yesus menyelamatkan Zakheus, dia dan seisi keluarganya. Diselamatkan oleh Tuhan Yesus
ketika Tuhan Yesus datang ke kota Jeriko. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus ini, berita yang benar dan patut diterima, bahwasanya Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau ada di antara kita yang merasa, ataupun kalau kita tahu kita seorang berdosa, ada Yesus yang datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan saya dan saudara. Sebab upah dosa ialah maut. Kita perlu diselamatkan dari dosa. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara dari upah dosa adalah maut. Maka terjadilah keselamatan kepada Zakeus dan seisi rumahnya, karena Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan di antara yang hilang itu, kamilah orang-orang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut. Maka kami akan binasa kalau kami tidak diselamatkan. Maka Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kami orang-orang berdosa ini. Kami bersyukur kalau Engkau mau datang ke dunia ini. Allah mau datang ke dunia ini, menjelma menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia, dan kami melihat kemuliaannya. Itulah Yesus Kristus sendiri, yang berkata kepada Zakeus, Dia datang, Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kami bersyukur Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah bersama-sama kami renungkan malam hari ini. Roh Kuduslah yang membuat supaya firman-Mu ini bisa menjadi pedoman dalam hidup kami. Supaya kami tahu kami ini adalah orang berdosa. Dan kami perlu seorang penolong. Seorang penolong dari dosa kami itu. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Amin.